Oke, halo Bapak Ibu semuanya, kembali lagi di channel kita yang tercinta ini. Mungkin Bapak Ibu semuanya, kita belum pernah review rumah yang konsep-konsep Jepang. Kali ini kita menghadirkan konsep yang berbeda, yaitu rumah dengan nuansa Jepang. Dan tentunya tidak hanya Jepang Jepang biasa, ini beneran nuansanya Jepang banget. Penasaran dengan rumahnya? Tonton video ini sampai selesai. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya mau menunjukkan rumah yang konsepnya beneran nuansa Jepang. Nah, ini saya mau menunjukkan. Nah, kali ini kita berada di rumah contoh yang tipenya namanya Kaitekiso, yaitu dengan luas tanahnya 6 kali 12 dan luas bangunan ini 68. Dan ini sudah dilengkapi 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Untuk dapurnya sendiri ada di dalam. Ayo kita lihat dalamnya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam, ini yang menarik dari rumah ini adalah kalau kita biasanya di perumahan-perumahan lain, kita lihat carportnya ini biasanya menggunakan paving. Tapi di sini Bapak Ibu, untuk carportnya ini sudah menggunakan tackle. Kenapa harus tackle? Tackle ini nanti kesannya lebih elegan, lebih bersih, lebih rapi Bapak Ibu, lebih terhindar dari debu. Dan misalkan kalau anak kita main di sini habis itu jatuh, nggak terlalu sakit ditimbang kalau menggunakan paving. Dan di sini bisa dilihat ini sudah ada satu taman yang cukup luas dan nanti dilengkapi dengan satu tandon. Untuk airnya bagaimana? Untuk airnya di sini sudah PDAM tentunya. Dan yang tidak kalah menarik, ini kita sambil review dalamnya sini. Nah, di sini ada satu space yang bisa kalian gunakan untuk service area, yaitu bisa kalian pasang sanyo di sini untuk kalian kalau mau nyuci mobil. Habis itu misalkan kalian kalau mau simpan sepatu atau sandal, supaya kalau sandal kalian taruh di sini kan nanti pasti sangat kotor, bukan sangat kotor ya, lebih tepatnya itu merusak pemandangan rumah kalian. Bisa disimpan di dalam sini kayak gitu. Dan yang paling menariknya lagi, akses masuknya ini sudah ada 2 pintu. Satu dari depan sini, dan yang satu Bapak Ibu di sebelah sini. Ayo kita menuju ke dalam. Oke, nah ini sekarang saya sudah ada di dalam rumahnya. Ini yang disebut rumah kalau konsep Jepang itu seperti ini. Ini ada satu space, kalau Bapak Ibu perhatikan. Keramiknya ini nggak sama ya, ini agak sedikit ke bawah, ini agak sedikit di atas. Ini biasa Bapak Ibu sering nemuin kalau di rumah-rumah konsep Jepang, habis itu Korea, atau tidak Cina. Kenapa dibuat kayak gini? Karena gini, begitu kita masuk ke dalam rumah, sepatu itu kan bagian tubuh kita yang paling kotor ya, dia kan paling kena dengan tanah. Nah, supaya virusnya itu nggak kemana-mana, biasanya orang rak sepatu tuh taruh di sini, kayak gitu. Tapi ini bisa opsi di luar. Jadi sepatu dicopot, ditaruh sini, supaya tidak mengkontaminasi ruangan-ruangan yang lain, kayak gitu. Dan sekarang kita lihat, nah, semakin kita masuk ke sini, kita langsung ketemu dengan ruang tamu yang dijadi satukan dengan ruang makan, meja makan. Ini meja makannya pun nanti bebas, kalian mau taruh di sebelah situ atau di sini, itu juga bebas sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan tadi di awal saya sudah menjelaskan kalau akses pintunya ini ada 2, yaitu pertama ada yang di samping sini dan ada yang di depan. Kayak gitu. Jadi misalkan kalian pengen pintunya itu tetap awet, ya kalian lewat sini terus kayak gitu. Jadi di sana tuh bisa untuk dibuat pintu yang bagus, jadi jarang dibuka, nanti biar kelihatan pintunya itu lebih awet. Dan yang menarik di sini, nah kamar mandinya tuh di samping sini Bapak Ibu. Dan ini kamar mandinya ini cukup luas Bapak Ibu. Tapi perlu diperhatikan karena lebar di sini, rumahnya ini lebar 6. Sebenarnya itu tuh konsep yang bagus itu tuh kayak gini Bapak Ibu. Kamar mandi itu tuh tidak lebih baik jangan di bawah
apa namanya, jangan di bawah tangga kayak gitu, karena kalau di bawah tangga otomatis ruangannya itu tuh tidak maksimal kayak gitu, pasti kepotong karena ini dia beda, dia lebih tepatnya di bawah kamar, jadi ruangannya itu lebih maksimal sehingga membuat apa namanya, sirkulasi di dalamnya itu makin bagus dan ruangan itu makin besar, jadi membuat apa namanya, kayak seperti bakteri atau kuman itu tuh lebih susah tumbuh di dalamnya kayak gitu. Dan di samping sini juga ada satu kamar yang menurut saya cukup luas Bapak Ibu. Kamarnya ini luas banget. Ini bisa kalian gunakan untuk kamar orang tua atau kamar anak atau misalkan kamar tamu, bebas sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan ini yang menarik ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya memang kalau desain kamar itu memang harus dekat dengan kamar mandi. Karena apa? Karena supaya kamar ini kan termasuk apa namanya, ruang privat. Kamar mandi ini juga termasuk ruang privat. Jadi sebenarnya kalau desain paling bagus tuh memang kayak gini. Kamar harus lebih dekat dengan kamar mandi. Kayak gitu. Jangan sampai misalkan kamar mandinya di sini, tapi kamarnya sebelah sana. Kayak gitu. Jadi di sini memang developernya benar-benar memperhitungkan hal-hal detail kayak gitu. Dan tidak hanya itu aja, contoh juga seperti kayak gini. Bisa Bapak Ibu lihat, di sini ada dapurnya yang cukup luas banget Bapak Ibu. Nah, developer pun juga sudah memikirkan bagaimana misalkan dapur ini nih bisa bermanfaat sangat maksimal, yaitu dapurnya ini dekat dengan ruang makan. Sehingga kalau misalkan perpindahan makanan dari makanan ini sudah siap dimakan ke meja makan, itu sangat cepat Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi memang di sini developernya benar-benar memikirkan ya desain-desain kecil kayak gitu. Dan yang tidak kalah menarik Bapak Ibu, seperti misalkan Bapak Ibu lihat di sini, misalkan Bapak Ibu masak nih, ini kan dapurnya di dalam ruangan. Bapak Ibu bisa nyediain exhaust di sini supaya mengurangi apa namanya, asap untuk mengkontaminasi ruangan kalian. Tapi misalkan kalian belum punya exhaust, kalian bisa buka jendela ini. Jadi asapnya itu bisa keluar langsung kayak gitu. Dan ini saya mau menunjukkan di samping sini juga ada gudang. Gudang ini penting banget Bapak Ibu. Banyak developer yang tidak menyiapkan gudang di rumahnya. Meskipun gudangnya ini gudangnya menurut saya ukurannya luas, satu kali satu setengah sekian gitu. Ini bisa kalian manfaatkan untuk kalian menyimpan ya peralatan-peralatan yang mungkin kadang-kadang itu kayak pompa mungkin atau peralatan kebersihan taman dan lain-lain kayak gitu. Dan sekarang kita lihat tamannya. Nah, di sini pun juga developer tidak lupa memberikan taman yang cukup luas. Bisa dilihat ini satu, dua, estimasi sekitar 1,5 meter. Ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk taman kayak gitu. Atau misalkan Bapak Ibu mau memanfaatkan ruangan di dalam itu lebih maksimal lagi, dijadikan full ruangan makan. Di sini bisa Bapak Ibu jadikan sebagai dapur kayak gitu. Mungkin ini nanti ditutup full kayak gitu, habis itu ini dijebol kayak gitu, di sini dijadikan dapur, di dalam dijadikan apa namanya, tempat makan. Ini benar-benar bisa ya, bisa menghemat ruangan kayak gitu kalau kalian nggak mau punya taman kayak gitu. Dan sekarang kita menuju ke lantai 2-nya. Oke, baik. Sekarang kita mau menuju ke lantai 2. Cuman yang menarik dari rumah ini adalah sebenarnya banyak hal yang bisa kita lihat dari desain tangga ini. Seperti Bapak Ibu lihat, ini rumah 2 lantai. Tapi gini Bapak Ibu, sebelum saya bahas tangganya, ceilingnya ini benar-benar tinggi. Terkesan seperti rumah mewah. Meskipun ini rumahnya ini sebenarnya lebarnya hanya 6. Tapi dengan ceiling yang begitu tinggi seperti ini, itu membuat sirkulasi di dalam ruangan itu terjadi secara maksimal, sehingga kalau Bapak Ibu pada siang hari ini tidak terlalu membutuhkan AC karena ceilingnya yang begitu luas dan banyak space kosong kayak gini yang membuat perputaran udara di dalamnya ini sangat
bagus. Dan habis itu kita masuk ke tangganya. Tangganya ini Bapak Ibu, dibandingkan dengan rumah lebar 6 pada umumnya, tangganya ini sudah lebarnya ini 1 meter lebih Bapak Ibu. Ini penting banget tangga lebar kayak gini karena apa coba? Kalau misalkan Bapak Ibu punya orang tua atau punya anak kecil yang kadang-kadang butuh naik turun tangga itu perlu dituntun. Jadi Bapak Ibu nanti bisa di sini bisa jalan 2 orang jejer. Kayak gitu. Jadi misalkan ada orang tua, kita bisa bantu nuntun jalan kayak gini. Atau kalau punya anak kecil, kita bisa nuntun jalan kayak gini. Jadi memang tangganya ini sudah sangat luas Bapak Ibu. Dan memang didesain jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya anak, habis itu punya orang tua yang mau tidur di atas, nggak masalah. Karena memang kita akses tangganya benar-benar luas. Dan sekali lagi jendelanya ini juga banyak ya. Jendelanya ini banyak seperti di situ, di sini, dan di sebelah situ. Itu untuk membantu penerangan di dalam ruangan kalian supaya pada siang hari kalian tidak terlalu membutuhkan cahaya kayak gitu. Seperti di belakang sini, ini penerangannya ini ada satu taman kecil, tapi gini ya Bapak Ibu ya, taman ini nanti exclude ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalkan mau pengen taman seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa nambah lagi. Nah untuk nambahnya berapa? Nanti bisa tanya-tanya di lokasi. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol di lokasi kayak gitu. Dan sekarang kita menuju di dalamnya. Nah di lantai 2 ini ada apa saja? Yang pertama ada kamar sebelah sini, ini bisa kalian gunakan untuk kamar anak. Yang menurut saya cukup luas, kamar ini bisa kalian gunakan untuk kamar anak kalian, atau kamar orang tua, atau kamar kalian bebas. Kayak gitu, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya di samping sini ada kamar mandi yang sangat luas Bapak Ibu. Kamar mandinya ini sangat luas. Di sini nanti Bapak Ibu dapat shower, habis itu dapat polset duduk. Dan di sini mungkin kalau Bapak Ibu misalkan mau ubah kayak kamar mandi yang di hotel, kayak polsetnya di sini, showernya di sini, nanti dikasih pembatas kaca supaya ada memisahkan apa namanya kamar mandi kering dan kamar mandi basah, itu bisa banget. Dan sekarang kita menuju ke kamar depan. Nah, ini tampak kamar depannya. Kamar depannya pun cukup luas. Ini cukuplah, tapi memang untuk di tipe yang ini itu nggak ada balkon depan. Tapi kalau kalian misalkan nanti suatu saat beli mau nambah balkon depan, bisa banget kayak gitu. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya, gimana setelah nonton review rumah ini, apakah kalian mau tertarik untuk survei? Nah, dari tadi saya belum membahas untuk mengenai harganya. Untuk rumah di sini harganya ini 700 jutaan saja Bapak Ibu, 700 jutaan saja. Dan yang paling penting Bapak Ibu, di sini sekarang sudah free semua biaya dan free DP. Bapak Ibu cukup menyiapkan uang tanda jadi saja sebesar 2 juta saja. Dan di sini nanti angsuran untuk dapat rumah sebagus ini, angsurannya 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa dapat rumah ini. Dan mungkin kalau Bapak Ibu penasaran dengan rumahnya, mau lihat-lihat dulu rumahnya, dengan senang hati kita bisa temenin Bapak Ibu semuanya untuk survei rumah di sini. Oke, sekian dulu untuk review rumah kali ini. Jika Bapak Ibu semua penasaran, hubungin saya, nomor ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu di lokasi. Bye-bye.